aksi nyata yang akan saya terapkan di SD Negeri Kuaraan dalam aksi nyata 1.1. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya laksanakan, terlebih dulu saya akan menyampaikan hasil pembelajaran saya mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada beberapa dasar-dasar. Yang pertama yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Jadi di sini ada kata menuntun, bukan menuntut. Kalau selama ini mungkin saya masih menuntut ke anak-anak, jadi harus nilainya segini, harus dapat seperti ini. Itu sebenarnya salah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita harus menuntut kodrat anak. Jadi anak itu sejak lahir itu sudah mempunyai kodrat, dan kita sebagai guru harus tahu potensi anak bagaimana sehingga kita mampu mengembangkan potensi anak tersebut agar anak tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupannya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menerapkan sistem among. Among itu kalau bahasa Jawa artinya ngomong. Ibaratnya seorang ibu yang ngomong
dengan zaman mereka hidup. Seperti kalau kita dulu waktu kecil dengan perkembangan zaman sekarang itu pasti berbeda. Jadi pendidikan harus sesuai dengan perkembangan kodrat zaman. Nah, itu tadi sekilas tentang pendidikan menurut Ki Hajat Dewantara. Nah, kemudian dari pemikiran-pemikiran itu saya akan menerapkan aksi nyata yang akan saya terapkan di SD Negeri Kuaraan ini. Adapun aksi nyatanya yang akan saya terapkan, yang pertama tentunya mengubah pola pikir. Kalau dulu mungkin saya masih berpola pikir kuno, pembelajaran itu hanya bisa disampaikan guru melalui ceramah saja. Mungkin itu yang saya lakukan dulu. Nah, saya akan mengubah pola pikir saya. Saya akan mengubah pembelajaran itu berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Bagaimana cara merangsang anak itu agar aktif dalam pembelajaran. Kemudian memetakan kemampuan anak pada awal masuk kelas. Ini sangat penting ketika anak masuk, misalnya anak masuk kelas 1, ketika awal masuk itu sebaiknya harus dipetakan mana anak yang sudah bisa baca, mana anak yang belum bisa baca, dan sebagainya. Itu dipetakan sesuai kelas masing-masing. Jadi kita sebagai guru kelas itu tidak mengulang pembelajaran yang anak-anak itu sudah bisa. Jadi kita bisa melanjutkan ke materi yang anak-anak belum bisa. Bagi yang belum mampu, kita akan memberikan bimbingan secara khusus. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak seperti tadi, merdeka belajar. Yang keempat, merancang desain pendidikan kreatif dan menyenangkan. Tentunya ini kadang yang saya alami untuk merancang desain pendidikan kreatif itu kadang pikirannya agak buntu mungkin. Nah, ini kita sebagai guru bisa berkolaborasi, saling memberi masukan, saling memberi mencari informasi-informasi untuk merancang desain pendidikan kreatif dan menyenangkan. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Seperti tadi, kita tidak hanya berceramah saja, tapi lebih ke pembelajaran yang bermakna melalui berbagai permainan misalnya. Kemudian mengenalkan lingkungan. Misalnya kalau anak-anak itu mau disuruh membuat pertanyaan, ada di materi kelas 3 dulu, buatlah pertanyaan seolah-olah kamu bertanya kepada petani. Itu memang anak sulit ketika anak itu hanya duduk diam dan membayangkan saja, itu memang sulit. Mungkin akan lebih baik diajak ke depan situ, kan ada petani, dia nanti akan mengembangkan potensinya untuk bertanya kepada petani. Kemudian mencari solusi permasalahan anak dengan pendekatan dan memvisit. Selama ini yang saya lakukan, kalau anak salah itu pasti didukung. Nah, pada hakikatnya menurut pembelajaran Ki Hajat Dewantara itu hukuman itu tidak boleh. Jadi kalau anak itu bermain, misalnya kok memecahkan gelas, itu tidak boleh kita hukum. Itu hakikatnya. Jadi saya di sini akan mencoba mencari solusi tanpa adanya hukuman. Bagaimana? Kita mungkin akan mengadakan pendekatan kepada anak, pendekatan kepada orang tua melalui memvisit agar tahu masalah anak bagaimana, kemudian mencari solusi bersama. Kemudian yang terakhir, mengembangkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tentunya ini tidak bisa kalau kita terapkan bareng, itu tidak bisa. Di sini di aksi 1.1 ini, kelompok kami memilih profil pelajar Pancasila kreatif. Jadi kami akan menerapkan di sekolah bagaimana meningkatkan profil pelajar Pancasila kreatif. Alasan kami memilih profil pelajar Pancasila kreatif
Karena kreatif adalah kunci untuk menyiapkan siswa dalam menghadapi tantangan pembelajaran era industri 4.0 dan pembelajaran abad 21. Kompetensi profil pelajar Pancasila kreatif. Yang pertama, siswa dapat berpikir kritis, menghasilkan sesuatu yang bermakna, bermanfaat, dan berdampak positif, serta menghasilkan gagasan dan karya yang orisinil. Ini kalau saya yang sudah saya terapkan di kelas, membuat siswa mampu mengeluarkan pendapatnya itu sulit, karena kalau pertama itu hanya diam saja, tidak tahu mau bicara apa. Nah, itu yang akan kita latih sedikit demi sedikit ya. Tujuannya nanti anak itu mempunyai literasi yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, anak-anak itu kalau dapat soal cerita itu kadang mencernanya sulit sekali. Nah, dengan ini, dengan berlatih berbicara, berlatih mengeluarkan pendapat, nanti diharapkan kemampuan literasinya akan meningkat. Ada pun indikator ketercapaian profil pelajar Pancasila kreatif, yaitu murid mampu berpikir kritis, murid mampu menghasilkan karya orisinil, berani menyampaikan pendapat, mempresentasikan hasil diskusi kelompok, mencari solusi suatu masalah, serta dapat menyelesaikan permasalahan dalam diskusi atau tugas kelompok. Nah, yang akan saya lakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila kreatif yaitu memodifikasi model pembelajaran kreatif untuk menumbuhkan keingintahuan dan kreatif murid sehingga mampu mengungkapkan pendapat dan menghasilkan karya orisinil melalui model pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Jadi di sini saya akan mencoba menerapkan model pembelajaran berbasis proyek pada anak-anak. Nah, itu sekilas tentang aksi nyata 1.1 yang akan saya coba terapkan di SD Negeri Kuaraan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana Bu Kepala? Mungkin aja. Baik, terima kasih kepada Bu Sumartini yang sudah menyampaikan presentasi yang bagus. Ini menjadi bentuk saya akan menyampaikan modul 1.1 dan 1.4. Hanya saja untuk modul 1.1 sudah pernah saya sosialisasikan pada kesempatan yang lalu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak Ibu guru semua untuk hadir di ruangan ini. Untuk kali ini saya akan melakukan sosialisasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Sosialisasi ini adalah salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pendidikan guru penggerak yang dilakukan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu apa yang telah saya peroleh selama pendidikan kurang lebih 3 bulan kepada Bapak Ibu guru semua. Dalam modul 1.4 budaya positif di sekolah, kita akan mempelajari tentang budaya yang ada dalam dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Kemudian, budaya positif di sekolah nantinya itu akan membentuk karakter murid, karakter guru yang nantinya akan menuju ke visi misi sekolah. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, diharapkan, terutama saya sendiri, diharapkan juga Bapak Ibu semua juga bisa menerapkannya di kelas masing-masing untuk memproses budaya positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang dapat menggerakkan
seluruh komponen sekolah. Mari kita lihat lagi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru adalah petani, sedangkan murid-murid adalah tanamannya. Nah, untuk sekolah itu merupakan tanah untuk bercocok tanam. Jadi kita sebagai guru harus menyiapkan sekolah, lahan yang baik untuk tumbuhnya tanaman-tanaman itu. Kita harus menyediakan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, tentram, juga melindungi anak-anak dari gangguan-gangguan. Dalam eksplorasi konsep budaya positif, ini terbagi menjadi 6 bagian. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk bagian yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma dari stimulus respon lawan menjadi teori kontrol. Sebelum kita melanjutkan tentang materi ini, di sini ada permainan namanya coba buka. Di sini saya membutuhkan bantuan dari 1 orang Bapak Ibu guru. Mungkin siapa yang bersedia untuk membantu saya di sini? Oh iya, Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni. Nah, di sini Bu Yeni tugasnya memikirkan sebuah, terserah bisa benda, bisa orang, bisa apapun yang paling dia sangat-sangat berharga bagi Bu Yeni. Silakan untuk bisa dipikirkan satu saja ya, bisa boleh benda, boleh nama, orang, boleh apapun yang paling berharga di dunia ini menurut Bu Yeni. Nah, tugas dari Bapak Ibu yang di belakang ini merayu Bu Yeni. Merayu boleh dengan rayuan, boleh dengan hadiah, boleh dengan iming-iming uang, boleh dengan paksaan, hukuman, boleh dengan cara apapun, terserah. Kita akan bermain dulu sebentar saja. Apa ya yang di PK ini? Maaf ya, ini terlalu berat dibandingkan. Oke, mungkin lebih banyak lagi. Itu ya. Coba ceritakan ini apa yang digenggam oleh apa tidak? Maaf, orang Anda lupa. Ternyata gagal. Saya pakai komputer. Ternyata Bu Ingin gagal merayu Bu Yeni. Mungkin ada lagi dari Bapak atau Ibu guru yang lain dengan cara yang jitu sehingga Bu Yeni bisa memberitahu apa yang beliau genggam. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi tadi kita sebagai guru biasanya kita memberi stimulus agar anak itu merespon seperti ini. Ibaratnya kita mengendarai sepeda motor. Pada saat lampu lalu lintas merah, apa yang kita lakukan? Berhenti. Nah, kita merespon stimulus dari lampu merah itu dengan berhenti. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol dengan pandangan tentang dunia. Kalau stimulus respon, ini realitas kebutuhan
kebutuhan kita sama. Kita itu butuhnya sama. Tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Memang kebutuhan anak-anak itu juga berbeda kan? Kebutuhan anak-anak itu berbeda. Ada yang mungkin suka gambar, ada yang suka bernyanyi, ada yang suka matematika, ada yang suka olahraga dan sebagainya. Tapi mungkin selama ini kita menganggap semua itu anak itu butuh semuanya sama, butuh matematika semua, butuh olahraga semua, harus pandai menyanyi semuanya begitu. Tapi menurut teori kontrol ini berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana anak ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar yaitu mardika iku jarwanyo, noramung lepasing jarwanyo. Jarwanyo. Noramung lepasing pangreh. Nggih uga kuat kuasa amandiri priyangga. Maksud dari apa yang disampaikan beliau yaitu tidak akan terlepas dari perintah. Merdeka itu artinya tidak akan terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri. Untuk yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas cakap memerintah diri kita sendiri sebelum orang lain memerintah. Untuk keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu sudah tujuan disiplin keyakinan kelas itu mengambil tanggung jawab, tapi yang biasanya terapkan di kelas ada tata tertib untuk menjadi lebih baik dari tata tertib yang dibuat. Kesepakatan yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas itu kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bedanya keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah mendengar keyakinan kelas merupakan nilai kebaikan. Tapi yang biasa bisa terapkan di kelas itu kan ada tata tertib akan lebih dari tata tergerak untuk melaksanakan itu dibuat kesepakatan kelas. Hanya mengikuti aturan. Kemudian dari kesepakatan kelas itu kita diskusi bagaimana aturan menyampaikan apa yang bedanya perbedaannya apa ya? Keyakinan kelas itu keyakinan kelas ini harus kebaikan abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan yang akan lebih misalnya peraturan tergerak untuk melaksanakan peraturannya misalnya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh diskusi. Anak-anak itu menyampaikan apa yang mereka inginkan. Perbedaannya apa ya? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Misalnya peraturannya misalnya membawa tidak mencoret-coret tembok, misalnya ada seperti itu. Tidak boleh mencoret-coret tembok atau tidak boleh mencoret-coret meja, seperti itu ya. Membuang sampah pada tempatnya, seperti itu peraturannya. Kemudian kita buat keyakinan yang lebih abstrak, lebih luas cakupannya. Berarti kita apa? Saya harus menjaga lingkungan, kelas dan sekitar, misalnya seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk hidup itu manusia itu punya dasar. Yang satu untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebutuhan penguasaan, yang keempat kebutuhan kebebasan, yang kelima kebutuhan kesenangan. Nah, kemudian posisi kontrol menurut Diane Bose. Dalam posisi kontrol seorang guru ini ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Nah, restitusi ini sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Jadi restitusi merupakan proses penciptaan posisi bagi siswa untuk memperbaiki, bukan membayar, tapi memperbaiki. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan. Kalau kemarin mungkin anak yang nakal tadi ya, hubungan dengan temannya itu kan tidak baik.
bagaimana caranya kita membuat anak yang nakal tadi sehingga bisa diterima dengan baik di teman-temannya. Kemudian restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi hukuman konsekuensi itu kita tawarkan kepada anak kui yang melakukan kesalahan itu, kita tawarkan, tidak kita yang memberikan paksaan. Kamu harus seperti ini, kamu harus keliling lapangan, kamu harus menulis, tidak. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak itu bisa melihat dalam diri mereka itu, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setiap tindakan, baik itu tindakan yang baik atau buruk, itu pasti ada tujuan. Tujuannya tadi, kebutuhan dasar manusia. Apakah untuk bertahan hidup? Apakah untuk kebutuhan kasih sayang? Ataukah untuk kebebasan? Atau penguasaan? Anak itu kita coba, jadi kita ajak ngobrol, kita cari apa alasan anak itu. Misalnya kan ada anak yang di kelas itu usil, itu karena ben digatek gurune, ya kan? Usilikan sana kan, ayo enggak, biar ditegur oleh guru. Berarti anak itu butuh apa? Iya, butuh perhatian, itu, ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang terbaik dibanding kita memberi hukuman. Kita akan lebih baik jika bisa melakukan restitusi. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan dari tindakannya. Restitusi itu bisa menguatkan dan mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada segitiga restitusi. Jadi dalam melakukan restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu sisi yang bawah, menstabilkan identitas. Di sini dalam menstabilkan identitas ini kita lihat setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan karena memang manusia itu tempatnya salah. Jadi kita tidak boleh kalau ada yang melakukan kesalahan seakan-akan kita itu tidak pernah berbuat salah. Jadi selalu menyalahkan orang. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita ajak ngobrol baik-baik dengan anak. Bahasa tubuh kita, raut wajah muka kita itu wajah seorang manajer, bukan wajah seorang penghukum. Beda nggak wajah seorang penghukum dan manajer? Wajah penghukum itu kan orang bocah yang wis sengit gitu. Mbok ngomong apa yo galak ya orang. Bener, semua itu pernah melakukan kesalahan. Nah seperti itu beda. Nah orang itu semua pasti pernah melakukan kesalahan, kan beda. Jadi yang diterima anak itu juga beda. Segitiga restitusi ini hanya mampu dilakukan seorang guru pada posisi manajer. Kemudian sisi yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kenapa anak itu melakukan kesalahan? Pasti ada alasannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, untuk tingkatan yang terakhir atau langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau mungkin kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Seperti itu tentang segitiga restitusi. Ini ya tadi ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi jika anak membuat kesalahan, kalau kita memberikan sebuah hukuman itu melemahkan karakter anak. Jadi dengan cara restitusi ini tujuannya mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan tadi menjadi orang yang sukses. Kalau kita selalu anak membuat kesalahan, kita beri hukuman, lama-lama karakternya akan melemah. Bisa jadi kan kalau anak yang nakal itu besoknya akan menjadi sukses. Ya kan? Tidak semua anak nakal itu tidak akan anak nakal itu sudah berhasil, tidak. Perkataan yang sering guru sampaikan dalam melakukan diskusi dengan anak di tahapan menstabilkan identitas misalnya,
Nah, anak tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita kan bisa menyelesaikannya seperti itu. Wajarnya harus posisi manajer. Ini langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah tadi sudah ya. Nah, sudah, terima kasih di sini. Jadi semua sudah saya sampaikan mengenai modul 1.4 budaya positif. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa paling tidak merubah mindset kita, ya, merubah mindset kita, pola pikir kita dari yang pola pikir lama menjadi pola pikir yang baru, yang lebih memerdekakan anak, yang lebih memanusiakan manusia. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik dari hari kemarin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin di lain waktu bisa kita berdiskusi lagi untuk belajar bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.